Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denatia Disti Rahmawati dari jurusan Ekonomi Syariah A semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pasar Modal Syariah oleh dosen pengampu Ibu Putri SE SYME. Di sini saya akan memaparkan mengenai investasi dan produk investasi itu sendiri. Nah, sebelum lanjut ke investasi, apa sih itu pasar modal syariah? Nah, pasar modal syariah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi untuk memperoleh modal. Nah, transaksi di sini harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada unsur ribawi, gharar maupun maisir. Lanjut ke investasi. Investasi merupakan kegiatan penanaman modal di pasar modal syariah. Adapun orang yang melakukan investasi ini disebut investor. Ada 3 jenis investasi. Yang pertama ada investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Nah, apa aja sih produk investasi? Produk investasi itu ada banyak. Di antaranya ada reksadana syariah, ada saham syariah, tabungan syariah, ada sukuk, ada deposito syariah, peer-to-peer lending, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak produk investasi, saya hanya akan memaparkan satu produk, yaitu sukuk. Nah, sukuk ini merupakan surat berharga syariah negara atau disingkat sebagai SBSN. Sukuk ini dikeluarkan langsung oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan berdasarkan prinsip syariah atas bukti kepemilikan suatu aset. Secara umum, sukuk terbagi menjadi sukuk retail dan sukuk tabungan. Sedangkan berdasarkan pihak yang menerbitkan, sukuk terbagi menjadi sukuk negara atau sukuk pemerintah dan sukuk koperasi. Nah, sukuk koperasi ini dikeluarkan oleh perusahaan yang ingin meningkatkan pendanaan perusahaannya, bisa perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta. Nah, selanjutnya apa sih keuntungan berinvestasi di sukuk? Nah, ada banyak keuntungan yang kita dapatkan jika berinvestasi di sukuk. Yang pertama itu keamanan terjamin, karena dikeluarkan langsung oleh pemerintah dan diawasi oleh OJK. Dan yang kedua, keuntungan atau laba tiap bulannya itu tetap dengan pajak 10%. Yang ketiga, praktis karena semuanya dilakukan secara online. Dan yang terakhir, kita juga ikut berkontribusi dalam pembangunan negara. Nah, kenapa jika berinvestasi di sukuk kita ikut berkontribusi dalam pembangunan negara? Nah, karena pendanaan dari investasi ini dilakukan untuk pembangunan. Nah, diantaranya di sini ada pembangunan Tol Solo tahun anggaran 2012-2018, kemudian ada pembangunan Jalan Gerung Mataram NTB tahun anggaran 2015, kemudian ada Pusat Konservasi Hiu Paus Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Kemudian ada pembangunan gedung kuliah IAIN Salatiga Jawa Tengah tahun anggaran 2015-2016. Nah, kemudian ada pembangunan jalur kereta double track selatan tahun anggaran 2013-2019. Kemudian Asrama Haji Makassar, ada jembatan di Papua Yutefa. Kemudian UIN Sunan Gunung Jati juga. Terus jembatan Musi 4 Palembang dan masih banyak lagi. Untuk pelajar dan mahasiswa yang ingin mencoba berinvestasi, saya sarankan mencoba di aplikasi Bibit karena itu fiturnya mudah dipahami dan praktis. Dunia investasi memang sangat menguntungkan dan sangat menarik. Tetapi harus diingat pula, jika kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka kita juga harus siap dengan resikonya. Akhir kata, yuk mulai berinvestasi dari mulai sekarang dan perbaiki finansial secara syariah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.